Maka dari itu mereka berkata, mari buatkan untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Di dalam penantian kita, pada saat kita tidak tahan untuk menunggu, pada saat kita tidak betah menunggu akan kedatangan daripada Tuhan mungkin. Maka dari itu seringkali kita bisa membuat agenda yang lain. Pada saat mungkin Tuhan belum menjawab akan doa kita, mudah sekali kita membuat akan agenda yang lain. Yang sebenarnya Tuhan sudah memberikan agenda di dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita tidak tahan menunggu, kita mempunyai agenda yang lain. Kita mempunyai plan yang lain. Mungkin karena kita tidak tahan menunggu, maka dari itu kita memilih akan jalan yang lain. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, hal itulah yang sering terjadi. Kadangkala di dalam kita tidak sabar menunggu. Mungkin kita pada saat kita menunggu akan pasangan hidup, aduh pacar gak datang-datang, gereja AFGF yang datang kecil-kecil lagi. Ya. Gak tahan menunggu. Udah keluar dari gereja, mungkin cari di klub, lebih banyak cowok di sana atau lebih banyak cewek di sana. Karena kita tidak tahan, karena kita tidak mau menunggu, maka dari itu kita membuat agenda-agenda kita. Kita tidak mau berjalan dengan agenda daripada Allah. Seringkali hal-hal yang demikian membuat saudara dan saya akan membuat agenda kita sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita tetap terus berjalan dengan agenda daripada Allah. Meskipun apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Pada saat kita memikirkan akan diri kita sendiri, mudah sekali juga kita membuat agenda yang lain. Pada saat kita memikirkan akan diri kita sendiri. Saudara ingat akan cerita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12, cerita daripada Maria yang mengurapi akan kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, dikatakan yang berharga 300 dinar. 300 dinar yang mana adalah gaji daripada seorang pekerja selama 1 tahun. Karena Yudas, dikatakan di dalam ayat-ayat itu, karena Yudas memikirkan akan dirinya, yang mana dia biasa mencuri, dikatakan di dalam ayat-ayat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 kalau nggak salah. Di situ kita bisa melihat bahwa Yudas mempunyai sesuatu agenda di dalam dirinya yang mana lepas daripada agenda daripada Allah. Kenapa? Karena dia memikirkan akan dirinya sendiri. Pada saat kita egois, pada saat kita memikirkan diri kita sendiri, maka dari itu kita akan lepas. Kita akan membuat akan agenda kita sendiri, tetapi kita tidak akan berjalan dengan agenda daripada Allah. Karena hati kita, Yudas berkata kepada Maria, dia katakan 300 dinar bisa kita jual dan hasilnya kita bisa berikan kepada orang-orang miskin. Of course Yudas tidak tahu agenda daripada Allah pada saat dia memikirkan dirinya sendiri. Di dalam kehidupan kita perlu untuk kita memikirkan akan agenda daripada Allah instead of kita berpikir untuk diri kita sendiri. Ada amin saudara. Yudas tidak mengetahui. Saudara mau tahu agenda daripada Allah? Maria pun nggak tahu. Dia hanya sekedar kerjakan. Apa yang dia rasa? Oh, layak untuk Tuhan Yesus ini menerima akan kasih, menerima akan berkat, menerima Yesus untuk menerima akan yang terbaik yang Maria punya. Maria pun tidak tahu agenda daripada Allah yang sebenarnya.
Saudara tahu agenda daripada Allah. Di balik daripada keinginan Maria yang berjalan sesuai dengan agenda Allah, tetapi ada agenda Allah yang ditunjukkan. Mari kita buka sama-sama supaya kita tahu bahwa seringkali di dalam kehidupan kita kadang-kala kita nggak tahu ya agenda Allah yang sebenarnya apa, yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini apa. Ya, padahal apa ya sekedar kita lakukan, meskipun misalnya kita ke gereja ya kita karena Tuhan menginginkan untuk kita jangan meninggalkan ibadah kita, tetapi di balik semuanya itu seringkali Tuhan ya berjalan dengan niat baik kita, berjalan dengan kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh. Dikatakan di dalam ayat yang ke berapa ini? Ke-7 dan ke-8. Ayat yang ke-7, saudara baca. Maka kata Yesus, biarlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Loh, emangnya Maria sudah tahu bahwa Yesus akan mati? Belum. Maria tidak tahu bahwa Yesus akan disalibkan dan akan mati. Dia tidak tahu. Tetapi di balik daripada kalau kita ini berjalan daripada Allah, maka dari itu di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, Tuhan turut bekerja. Ada amin saudara. Turut bekerja bagi setiap kehidupan kita. Tuhan turut bekerja saudara. Tuhan turut bekerja. Yudas tidak mengetahui akan agenda daripada Allah. Yang dia pikir hanya dirinya sendiri. Yang dia pikir cuannya dia sendiri. Pada saat Yudas berpikir tentang dirinya sendiri, tentang hidupnya sendiri, maka dari itu agenda daripada Allah hilang dari hidupnya. Maria meskipun tidak tahu agenda yang sebenarnya, tetapi karena hatinya berjalan dengan agenda daripada Allah. Pada saat kita mengatakan, Tuhan Yesus itu layak untuk disembah. Aku mau datang ke gereja early, aku mau memuji Tuhan. Pada saat kita mempunyai hati spirit yang demikian. Di balik itu, mungkin ada agenda pekerjaan daripada Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Tapi pada saat kita egois, mementingkan diri kita sendiri, maaf kalau saya berbicara keras di dalam hal ini. Ya, karena saya mau untuk kita ini ada di dalam agenda daripada Allah. Seringkali mungkin kita berpikir, aduh, enak kalau saya tidur lebih 5 menit lagi supaya saya datang. Ya, terlambat enggak apa-apa. Agenda kita atau agendanya Tuhan? Halo? Ada amin saudara. Hati-hati. Kalau kita tidak berjalan dengan agenda daripada Allah, kita membuat agenda kita sendiri. Ratu Wasti out. Ratu Wasti keluar daripada kerajaan Ahasiweros. Ada amin saudara. Sesuatu gambaran yang kita bisa melihat begitu jelas. Di dalam kitab Ester bagaimana seorang raja, yaitu Allah dengan gerejanya. Kita bisa melihat di sini sesuatu yang luar biasa. Maka dari itu jangan kita memikirkan diri kita sendiri. Kita memikirkan diri kita sendiri, yang terjadi agenda kita sendiri yang akan keluar. Pada saat kita menyukai akan kesukaan kita, maka dari itu yang akan terjadi yaitu apa? Agenda kita sendiri. Saudara tentunya ingat akan cerita daripada Esau. Saudara ingat di dalam kitab Kejadian, ya, bagaimana Esau menjual akan hak kesulungannya karena dia mempunyai kesukaan yang tersendiri. Karena dia menyukai akan kacang merah. Di dalam ayat
di dalam pasal yang ke-25, ya. Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ayat 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan apa? Memberikan roti dan masakan kacang merah kepada Esau. Ia makan dan minum, ia berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan akan hak kesulungan. Hak kesulungan sebenarnya kalau Tuhan membuat Esau lahir untuk pertama kali, bukankah itu di dalam agenda daripada Allah? Amin. Tetapi Esau keluar daripada agenda daripada Allah. Dia berjalan dengan agendanya sendiri, hanya sepiring kacang merah dikatakan. Kesukaan daripada dia membuat dia lepas daripada agenda daripada Allah. Karena ada orang-orang yang mempunyai agenda-agenda sendiri, karena sukaannya begitu. Ya. Maaf saudara kalau saya sering berbicara akan hal ya yang mungkin menyinggung saudara. Tetapi saya percaya kalau menyinggung itu berarti justru ya firman itu bekerja untuk saudara. Kadangkala kita ini menyukai kesukaan kita, mungkin kita main game all the time. Sehingga agenda daripada Allah buyar. Mungkin kita bisa menjadi menyukai pekerjaan kita. Mungkin agenda kita hilang. Kita menyukai uang kita, agenda Allah hilang. Kita menyukai akan sekolah kita, agenda Allah hilang. Sesuatu yang kita sukai. Bukan berarti kita tidak boleh. Tuhan memberikan sesuatu. Ya. Sekali lagi Tuhan tidak menciptakan sebagai robot, tetapi Tuhan mau untuk kita ini berjalan di dalam agendanya. Oke? Esau tidak berjalan di dalam agenda daripada Allah. Masih ada lagi kalau kita bisa melihat ya. Bagaimana Yusuf yang mana dia ditawarin dengan agenda yang lain di kamar Potifar. Istri Potifar, bukan Potifar. Ditawarin agenda yang lain. Tetapi dia memilih agenda daripada Allah. Meskipun dalam penjara, is fine. Banyak sekali penawaran-penawaran. Sadrak, Mesak, Abednego tidak masuk. Ya, dia lebih menyukai akan agenda daripada Allah. Meskipun disko di bara api, is fine. Daripada disko di luaran, nyembah patungnya Nebukadnezar. Dia ingin akan agenda daripada Allah. Memilih akan agenda daripada Allah. Ruth, pada saat dia berkata kepada Naomi, bangsamulah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Ruth tidak mau pulang ke Moab, ke bangsanya. Naomi berkata, Ruth pulang. Pulang ke Moab. Dia tahu, dia sebagai orang yang sudah diubahkan, sudah mengikuti Allahnya Naomi. Maka dari itu dia tidak mau. Dia katakan bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Karena di situ aku melihat agenda Allah. Aku pulang ke Moab, aku berarti kembali kepada agendaku. Ruth mengatakan, aku memilih agendanya Allah. Di dalam kehidupan kita, kita berjalan di dalam agenda kita, atau berjalan di dalam agendanya Allah. Kalau kita mempunyai agenda sendiri, tidak mengikuti akan agenda dari Allah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita juga akan diturunkan. Kita melihat dia sebagai raja, melihat Allah sebagai raja. Ya. Tuhan bisa mengangkat kita sebagai orang gembel dulunya, tapi Tuhan bisa angkat untuk menjadi anak raja. Tapi sebaliknya, meskipun sebagai ratu pun, Allah juga sebagai raja dapat menurunkan untuk menjadi sebagai orang gembel.
Mari kita doa sama-sama.